Janganlah kalian beristinja, bersuci dengan kotoran binatang ataupun tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu, jin. Dalam Islam, jin adalah salah satu makhluk yang terbuat dari api dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sama seperti manusia. Namun, tidak semua jin patuh kepada Allah, sehingga ada sebutan jin muslim untuk jin yang taat menjalankan perintahnya. Ada pula sebutan jin kafir yang mengabaikan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beliau beristinja. Rasulullah berpesan, "Tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering." Lantas Abu Hurairah menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, "Karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering itu adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku segerombolan jin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin." Tulang menjadi makanan kesukaan jin muslim yang dikonsumsi sejak zaman Nabi. Namun, tulang yang dimaksud berasal dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, jin meminta bekal makanan, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kalian memiliki bahan makanan di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kalian pegang akan menjadi penuh dengan daging, sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian, jin." Hadis riwayat Muslim. Setan dan jin akan mengusik iman seseorang yang lalai, bahkan secelah pun keberadaan mereka selalu ada. Maka perlunya iman yang disertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda hal yang serupa. "Janganlah kalian beristinja, bersuci dengan kotoran binatang atau tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu, yaitu jin." Dalam adab bersuci sebagai umat Islam, alangkah lebih baik dengan mentaati semua aturan yang ada. Contohnya, kita harus bersuci pada tempat yang tertutup dan menghilangkan najis yang ada dalam tubuh kita, walaupun itu setetes, karena jin suka dengan apa-apa yang berhubungan dengan najis. Di dalam Islam, jin adalah salah satu makhluk yang terbuat dari api dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sama seperti halnya manusia. Namun, tidak semua jin patuh kepada Allah, sehingga ada sebutan jin muslim untuk jin yang taat menjalankan perintahnya. Ada pula sebutan jin kafir yang mengabaikan perintahnya. Bukan hal yang baru jika jin atau setan suka mendiami tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya yaitu kamar mandi yang merupakan sumber najis atau kotoran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang juga, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi. Itulah sebabnya umat muslim dianjurkan untuk membaca doa sebelum masuk kamar mandi agar terlindungi dari godaan syaitan. Perlu kalian tahu, kebersihan juga berpangkal dari sebuah iman. Orang yang beriman tentunya juga akan selalu menjaga kebersihan badannya, rumahnya, bahkan tempat di sekitar. Dan selanjutnya ada darah. Darah termasuk salah satu kotoran yang harus dibersihkan, baik itu darah luka maupun darah haid. Karena darah haid bersifat najis dan jin sangat menyukai itu. Darah yang tidak dibersihkan dapat menjadi makanan bagi jin dan setan. Itulah mengapa wanita yang sedang menstruasi
harus membersihkan darah dari pembalutnya sebelum dibuang. Dari sini perlunya sebagai adab bagi seseorang muslim dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bersihkan darah sampai tuntas dengan air yang mengalir sampai tak tersisa sedikit pun. Sebagai kaum wanita, pentingnya membuang pembalut di tempat yang khusus dan sudah dibungkus dengan kantong plastik yang rapat ataupun kertas yang tertutup, dengan tujuan agar jangan sampai ada yang tahu, karena itu sebagian dari hadas besar yang termasuk sebagian dari najis. Kemudian ada bangkai hewan. Bangkai hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah merupakan makanan syaitan. Bau busuk dan darah yang terdapat pada bangkai sangat disukai setan. Maka dari itu bangkai sangat dilarang dan haram dimakan oleh manusia. Adapun jika ada sebuah bangkai hewan seperti tikus, kucing, dan bangkai-bangkai lain, apapun hendaknya kita bisa membuang atau mengubur ke suatu tempat dengan tujuan pentingnya menjaga kebersihan dan untuk mengurangi aroma yang kurang sedap. Diketahui ada beberapa bangkai yang dihalalkan dalam Islam, yakni bangkai ikan dan belalang. Adapun adab yang harus ditaati dalam bangkai ikan dan belalang ini, yakni kita harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum kita mengolahnya. Selanjutnya ada janin bayi. Janin bayi pada ibu hamil dipercaya menjadi salah satu makanan jin. Jin biasanya berkeliaran saat matahari mulai terbenam atau menjelang maghrib. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan menutup pintu dan berada di dalam rumah, terutama bagi wanita yang sedang mengandung. Oleh karena itu perlunya memperkuat iman kita walaupun kita tidak sedang dalam hamil. Alangkah baiknya kita selalu menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak zikir dan beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak heran jika Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan umatnya agar makan dari tangan kanan, seperti sabdanya, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah juga dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim, alangkah terpujinya jika mengawali setiap apa-apa yang kita makan dengan berdoa dan dilakukan dengan tangan kanan, dengan tujuan agar sesuatu yang kita makan menjadi berkah dan keselamatan bagi tubuh kita, yang akan menjadikan raga ini sehat walafiat dan menjadikan makanan dan minuman ini menjadi halal. Dan makanan yang kita makan tanpa menyebut nama Allah, bismillah, maka setan akan ikut menyantapnya. Kalau setelah makan kamu tetap merasa kekurangan dan tidak kenyang, bisa jadi makanan kamu juga disantap oleh syaitan. Makanan yang dimakan tanpa menyebutkan nama Allah, bismillah, maka setan akan ikut menyantapnya. Sesungguhnya setan akan memakan makanan yang tidak diawali menyebut nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Namun jika terlanjur lupa membaca basmalah di awal, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengawali apa-apa yang kita makan dengan berdoa, dengan tujuan agar makanan ini bisa menjadi keberkahan dan tidak menjadikan sesuatu hal yang buruk dari dalam tubuh kita, seperti penyakit ain dan penyakit-penyakit yang lain.